Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan Allah suatu apapun. Jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tidak boleh kamu katakan Allah itu tidak di atas. Kalau di atas, yang di atas banyak. Genting di atas, matahari di atas. Allah bukan di atas. Allah juga bukan di bawah. Kalau kamu katakan di bawah berarti banyak yang menyerupai. Bukan di dalam, bukan di luar, bukan di atas, bukan di bawah. Maka kalau dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, di Quran dikatakan Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Rahman mengatasi aras. Tapi juga dikatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kamu di mana saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Tuhan itu di atas aras, mengatasi aras. Tapi juga Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Aku kini dekat. Kalau di atas aras kan jauh, kok dekat? Kalau bersama kita kan berarti di bumi. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya atasnya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa dibayangkan atasnya, dekatnya juga tidak bisa dibayangkan dekatnya. Untuk memudahkan pemahaman, Allah itu dekat dengan ilmunya, maksudnya selalu mengetahui kita. Allah SWT di atas aras, mengatasi aras, kekuasaannya. Sedangkan Allah itu sendiri laisa kamitslihi syai', tidak bisa dibayangkan zatnya, sifatnya. Apapun yang ada kaitan dengan Allah tidak bisa dibayangkan. Apa saja yang kamu bayangkan itu adalah makhluk. Apa saja yang kamu bayangkan itu makhluk. Karena yang kamu bayangkan itu berarti dibatasi oleh otak kamu. Maka apa saja yang kamu bayangkan itu makhluk terbatas, bukan Tuhan. Sehingga para ulama mengatakan ma khatara fi balika wallahu bi khilafihi. Apa saja yang terlintas dalam hati kamu, Allah tidak begitu. Maka kalau kita salat, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Agung dari segala yang kamu bayangkan. Maha Agung dari segala yang kamu bayangkan. Tidak bisa diukur oleh akal dan hati manusia. Laisa kamitslihi syai'. Ini penting ini. Selagi bisa dibayangkan itu makhluk. Apa saja yang kamu bayangkan itu makhluk, terbatas dengan ukuran. Ukurannya apa? Ya bayangan kamu itu. Allah SWT tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Dekat bukan dengan jarak, jauh bukan dengan jarak. Di dekatnya adalah mencintai orang-orang beriman. Jauhnya, maksudnya jauh mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada serupa Allah syai'un suatu apapun. Bahwa Allah as-sami'u adalah yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat.
Maknanya bahwa Samiul Basir itu kalau menurut susunan sastra Arab itu bahwa Samiul Basir itu bukan Dia Allah adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Bukan hanya itu saja maknanya sebetulnya, kalau makna komplitnya dia Allah, hanya Allah lah. Di dhamir itu kalau disusun seperti ini, qul huwallahu ahad, itu maknanya hanya Allah lah yang ahad. Bukan Allah itu esa, hanya Allah yang esa. Bahwa Samiul Basir maknanya sebetulnya kalau makna lengkapnya bukan Allah, dia Allah maha mendengar, hanya Allah lah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Kamu itu sebetulnya bukan melihat. Kamu itu bukan melihat, tapi dibikin oleh Allah untuk melihat. Ya enggak? Yang melihat itu mata apa? Kamu itu bisa melihat kan dibikin Allah melihat apa karena kamu punya mata? Dibikin Allah bisa melihat. Buktinya kamu duduk sedang nerawang, ngelamun, ada orang lewat di depan kamu, nggak terasa. Tanya, tadi orang yang lewat di depan kamu tadi siapa toh? Perasaan saya nggak ada orang. Nah, tadi kamu melotot, mata kamu juga melek, itu nggak ngelihat ya. Jadi mata itu tidak bisa melihat kalau oleh Allah SWT tidak dikehendaki untuk melihat. Allah yang menciptakan mata untuk kamu, Allah SWT yang menggerakkan otak kamu untuk tawajuh melihat apa yang kamu lihat itu, untuk konsentrasi melihat kamu lihat itu. Allah pula yang menjadikan terus kamu merasa melihat. Jadi kamu itu bukan melihat sebetulnya, dibikin melihat. Dibikin melihat. Begitu juga telinga. Itu bukan kamu mendengar, dibikin mendengar kalau Allah menghendaki. Walaupun kamu punya telinga, bukan jaminan bisa mendengar kalau tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kamu mendengar. Duduk ngaji, ditanya tadi apa yang diceritakan sama Ustadz, saya tidak dengar tadi. Lah kamu duduk di paling depan ini, iya nggak dengar apa-apa, tahu-tahu selesai subhanallah bihamdihi gitu aja. Sholat, kamu tanya teman kamu, tadi imamnya baca surat apa gitu. Nanti kan banyak yang nggak tahu. Padahal pakai speaker juga semua dipasang telinga semua tuh ya. Tapi kalau ada telinga bukan mesti bisa mendengar. Yang membuat mendengar itu Allah, bukan telinga. Ya enggak? Iya. Semua punya kepala, semua punya otak. Tapi ada yang baca kitab terus, oh jelas, paham. Kenapa kamu kok paham? Otak saya cerdas. Bukan, karena Allah membuat paham kamu. Kalau Allah tidak bikin paham kamu, sudah ngaji 8 tahun, alamat rofa juga nggak hafal. Apalagi guru mungsorib tambah. Jadi yang paham tak itu dibikin paham oleh Allah. Yang mendengar pada hakikatnya hanyalah Allah. Yang melihat pada hakikatnya hanyalah Allah. Bahkan yang wujud pada hakikatnya hanya Allah. Kamu itu cuma diwujudkan. Minimalnya orang itu berpikir, umpama Allah tidak menciptakan langit dan bumi, apakah akan ada langit dan bumi itu?
Seumpama Allah tidak